Bukan cuma sekedar gas gue mau launching nanti. Sama satu lagi coming soon ya guys. Nah, itu hanya satu di antara 60 trigger yang saya siapin. Kita kasih solusi. 10 brand ini ada yang di Gorontalo ya? Di Gorontalo, Klik Digital di Gorontalo, Dewa Snack di Kediri, View Optika Klinik di Bekasi kan. Iya. ZB di Karawang, BR di Bintaro. Itu udah beda. Banyak banget. Iya kan, nah itu gimana cara memanage ya? Online semua? Enggak ada yang offline. Jadi salah satu habit kita itu memang yang perlu kita lakukan terutama buat business owner adalah memang untuk mereview bisnisnya dalam keseluruhan dalam 1 bulan. Namanya adalah monthly business review. Ya. Nah di monthly business review ini kita luangkan waktu dari jam 8 pagi mungkin jam 9 pagi sampai asar mungkin yang kita mereview semua performa. Operasional gimana, HR gimana, produksi gimana, keuangan gimana, terakhir pasti marketing brand sellingnya gimana. Nah hasil meeting itu akan ditetapkan untuk kebijakan buat bulan depan. Oke. Bulan depan target kita sekian miliar ya, misalkan omsetnya gini, efisiensinya kudu segini, profitnya harus dapat sekian persen profitability-nya. Nah itu dikawal. Tiap hari orang lain itu report tiap hari si tim itu. PIC-nya ini siapa? Sebelum kita dealing angka-angkanya itu, saya tanya bisa ke tim. Oke, target kita sekian M misalkan. Kamu bertanggung jawab untuk B2B-nya. Kamu bertanggung jawab untuk offline-nya. Misalkan kamu jualan di marketplace di mana segala macam. Oke, angka segitu, kamu yakin nggak? Yakin Kang, berapa persen? Saya tanya. 80%. Oke, apa yang buat kamu gak yakin? Coaching kan? Iya. Apa yang buat kamu gak yakin? Saya Kang tim ininya belum ada ya tim konten. Seandainya konten itu ada minggu depan, kamu berapa persen keyakinannya? 90 Kang. Lalu 10%-nya apa yang kurang? Saya belum ada ini. Anggap ada. Gimana? 10%. Oke bener ya? Oke, salaman. Ditagih sama saya nanti. Tugas saya berikutnya adalah awal-awal nge-coaching, nge-training, coaching, berikutnya adalah monitoring. Oke. Dan lagi kan, ini gimana? Ayo semangat, motivasi segala macam. Nah, itu yang dilakukan everyday tiap di grup gitu. Tapi kalau ketemuannya mah biasanya sebulan sekali doang. Biasanya jadi MBR itu namanya. Nih komplit loh guys. Ini daging semua tuh. Alurnya harus tahu ya. Iya. Karena memang banyak orang juga nggak coaching misalnya. Taunya cuma monitoring atau nagi-nagi doang. Betul. Mana nih. Lalu udah ngasih apa? Gue nggak tahu langkahnya kemana. Iya. Kan? Kadang karyawan itu nggak tahu, memang dia nggak tahu. Iya. Misalkan gimana Kang? Kan kadang kita mah sebagai bos tuh kadang ya saya mau tahu gitu kan. Ini gimana gitu kan. Nah minimal itu kita ngerem, makanya ada ranah training dulu. Oke gini teman-teman, kita bikin dulu. Ini caranya gini ya nanti marketingnya, funnelnya begini, ini begini. Oke paham. Kalau finance indikator kita ini ya, jelasin tuh. Udah di training kan, transfer knowledge dan ada skill kan. Nah udah di training, nanti berikutnya monitoring, coaching kan, terus juga mentoring dan segala macam. Itu yang kita pantau. Makanya tugas leader itu, owner itu bukan jualan sebenarnya. Nah ini kan itu tuh bukan jualan, lalu jualan. Nah yang jualan adalah tim kita. Harusnya begitu. Iya, misalkan nih ini gua nih, misalkan ya. Nah tugas saya itu bukan berhubungan dengan customer. Oke. Karena kalau berjualan dengan ke customer itu tugasnya tim. Nah maka tugas saya bangun tim dulu di sebelah sini. Tim ini yang akan jualan. Yes. Misalkan omset turun ya, stuck. Yang kita lakukan bukan, omset turun, gue jualan salah. Harusnya apa? Tanya sih ini tim, tanyalah, push lah, training lah, mentoring apa, biar dia ngelakuin supaya jualan. Nah, ada filosofinya. Kenapa saya melakukan ini? Sebenarnya dulu sebelum sakit kayak gini, Mas. Dulu sebelum sakit polanya gue yang jualan. Makanya bisnis saya berbasis personal brand rata-rata dulu ya. Billionaire Coach, Billionaire Store, rata-rata yang gue. Sekarang tuh banyak yang enggaknya malah. Kenapa? Gini teman-teman. Waktu saya sakit dulu, ini sekali lagi filosofinya. Saya terbaring tuh, kan? Pas terbaring itu kan bisnis gak jalan. Saya punya 5 bisnis, 5 brand gitu, masih 5 gitu. Saya ngeliat tuh hanya 2 brand yang jalan tanpa saya. Di Billionaire Store yang memang di develop sama Kang Riza dan teman-teman. Yang kedua adalah di Salia Hijab yang memang develop sama istri sendiri gitu. Sisanya tuh 3 mesin kreativitas, Billionaire Cost, satu lagi apa waktu itu gak jalan. Karena ada gue gitu. Kan gue sakit. Nah maka quote-nya adalah jangan sampai bisnismu itu adalah kamu. Saya ulang ya. Jangan sampai bisnismu adalah dirimu gitu. Ketika kamu sakit, bisnis ikutan sakit. Ketika kamu wafat, bisnis ikutan wafat. Katanya bisnis pengen diwariskan. Lah kamu masih hidup aja, bisnisnya bermasalah, gak ikutan bermasalah gitu kan ketika kamunya ini. Apalagi ketika nggak benar gitu. Ini filosofi kenapa makanya yuk bangun tim biar tim ini yang nanti jualan, ngurusin brand segala macam, kita di belakangnya, seseorang di belakangnya. Iya benar. Tapi kan nyamaratakan kepala tim itu kan susah. Nah itu challenge-nya memang. Itu, ya kan bisa jadi mungkin dia pengalamannya di mana. Menurut saya bukan gini apa gayanya ya. Ini menarik. Gimana cara Kang Dewa membentuk tim yang sebanyak itu kan? Iya. Cuma gini, kalau kita nggak tahu caranya, ini filosofi berpikir. Kita jangan cari tahu caranya. Ini gimana? Lah ini makanya saya tuh. Kalau kita nggak tahu caranya, kita jangan cari tahu caranya. Terus cari orang yang siapa yang tahu caranya. Bukan fokus pada how, tapi fokus pada who. Oke. Siapa yang tahu kira-kira ngomongin tentang manusia?
orang HR dong. Iya HR. Rekrut orang HR. Culture, HR. Iya, kan gue rekrut orang HR, Bu, Mbak, tolong ini beresin, gue butuh orang ini, siap Kang ya, beresin. Gue butuh culture-nya begini, siap beresin. Nah maka gue rekrut orang HR ini yang ngurusin semuanya. Jangan kita semua yang ngurusin. Jangan kita semua. Jangan kita intrusi ke bawah juga, gak bagus, malah tim gak bagus kan. Iya. Gitu. Oh oke. Kalau untuk mereka udah tahu nih ya, misalnya udah tahu harus jalan apa segala macam. Begitu mau ngegas, biasanya kan orang tergantung sama si kitanya. Ownernya, Pak bantu misalnya owner. Iya. Paham. Ya. Misalnya kan Kang Dewa kan influencer. Sama lah, mungkin gue juga ngonten di sosial media. Kalau sifat manja-manjanya tim nih giliran kepepet terus minta boost dari akun kitanya gimana? Itu perlunya kita framing dari awal, Mas. Jadi kalau pas kita meeting itu, tugas kita itu adalah kami itu benar-benar owner kita itu ya, adalah traffic bonus. Traffic meleverage aja gitu, bukan traffic utama, bukan traffic source gitu. Jadi kalau misalkan omset turun, misalkan tugas kalian tuh adalah nanya ke saya, Kang gimana caranya? Nanti saya kasih tahu. Tapi bukan saya yang ngelakuin. Contohnya? Nah misalkan Kang ini gimana ya cara naikin engagement saya turun nih segala macam. Gini saya ajarin. Jadi nanti story-nya dibikin gini. Oke, sok coba. Dia ngelakuin tuh. Gimana kemarin? Kang alhamdulillah kan naik nih. View pertama langsung 20.000 misalnya. Mantap, sok launching gini. Oke, saya nggak ngelakuin tuh. Saya nggak naikin jualan dia tuh. Makanya pas giliran nggak paham tuh ajarin, bukan kita ngelakuin. Beda topik ketika topiknya sebagai influencer ya. Kita dibayar brand orang. Kita kan akarnya kita sebagai influencer kan. Gue yang ngelakuin gitu. Nah kalaupun misalkan katakanlah, tim gue posting nih di akun tertentu nih. Dia lagi campaign ini, ada bikin giveaway atau apa. Ya udahlah gue naikin. Nah ini bonus dari gue. Tapi lu jangan berharap gak ada gue. Pedenya lu tuh bukan percaya diri, percaya dewa. Sama percaya diri. Percaya diri. Parah lo gitu kan. Menuhankan diri dan dewa, bahaya gitu. Bahaya. Ini catatan juga buat teman-teman tim, terutama tim internal gue juga ya Kang ya. Maksudnya jangan begiliran ada campaign langsung tiba-tiba kayak, Pak postingin dong, Pak ini dong. Begitupun ke teman-teman juga gitu ya. Maksudnya ini kita sama-sama lah ngebangun gitu. Jadi tumbuh bareng-bareng. Makanya saya ada modul tuh namanya extreme funneling. Di extreme funneling itu salah satu modulnya itu adalah bagaimana ada yang namanya leverage. Leverage itu adalah di bagian traffic tambahan selain traffic utama. Maka ketika kita endorse, kita punya BA, ketika kita jadi influencer di bisnis kita sendiri, itu bukan traffic source tapi traffic tambahan di leverage. Saya letakkan itu bukan di traffic utama gitu. Karena kalau di traffic utama pasti ketergantungan sama kita. Tiap bulan tuh bakal Kang postingin dong, Kang promotin dong. Ini kok nyali gue yang posting gitu kan. Nah makanya balik lagi, lo gimana nih, saya ajarin lagi. Kalau kita gak bisa ngajarin gimana Kang? Jelas kan? Nah itu. Ya ajarin sama orang yang bisa ngajarin. Kirim ke training, workshop, suruh baca buku apa segala macam. Jadi misalnya ada workshop memang khusus ngebangun tim, kirimin di situ. Aja, pinterin. Walaupun nanti ada isu lagi tuh. Apa tuh? Kang, gue udah ikutan workshopnya, tim gue resign. Iya dong. Nanti ada isu kayak gitu. Resign bisa dua tuh faktornya. Memang dia udah tahu knowledge-nya, kan? Dia bisa pindah ke sini dengan lolos interview dengan wah, gue punya strategi begini, atau memang dia bikin bisnis itu sendiri. Iya betul. Makanya tugas kita tuh, makanya leader tuh perlu ada leadership sih. Leadership itu bagaimana kita tuh ngomong didengar gitu. Bahkan gak adanya kita pun orang tuh ngelakuin apa yang kita mau gitu. Oh ini walaupun kita gak ke kantor nih, orang tahu kerjanya tuh. Ini gue bakal dipantau sama Kang Dery nih gitu. Gue dipantau sama Kang Dewa nih. Itu makanya leadership tuh harus ada di setiap seorang pengusaha. Tentang bagaimana kita punya daya dorong ke orang, gitu kan, motivasinya juga gerak, inspirasinya juga. Boleh dicontohin. Maksudnya seperti apa kira-kira agar dia tuh biasanya bos-bos ini kan kadang kan cenderung keras. Dalam artian mungkin gak pernah bercanda, selalu nyapa juga apa adanya, biar mungkin dirasa-rasa dengan niatnya dia, gue ada gap sama dia sehingga dia hormat sama gue. Enggak gitu kan? Betul. Makanya gini, dalam konsep kita bonding sama orang gitu kan, yang sederhana tuh yang kena biasanya. Yang quote-nya tuh, yang sederhana yang kena. Yang gak penting itu penting, Pak. Misalkan saya ngomong, saya nepuk pundaknya Mas Dery, Mas kalau nggak ada hantu ini bisa gak jalan. Itu bagi dia, wow, gitu kan. Hanya sederhana gitu. Bukan yang kita bikin bapak sesuatu apa, enggak. Yang dipuji lah, diapresiasi, dikasih panggung. Saya ngasih panggung ke teman-teman, sok mau nulis. Kalau gue berdasarkan sebagai seorang penulis nih, ngelihat karya tim gue, gitu. Level misalkan 1 sampai 10, level saya misalkan 9 gitu ya, dia tuh paling di angka 7. Seandainya topik saya menggunakan terapi penulis, mungkin gak akan lolos tuh penulis di Billionaire Star. Tapi karena saya pakai topiknya usaha, oke, kasih panggung. Karena ini bisnis bukan cuma tentang dewa, ini tentang bagaimana jadi wasilah kebaikan buat banyak orang, termasuk menciptakan penulis. Dia 7 kasih tahu, nih kemarin lu kurangnya di sini. Diajarin, bukan dimarahin. Betul. Diajarin, bukan dimarahin. Catat. Diajarin, dikasih tahu kesalahannya di mana. Ya kan, atau kalau perlu tekniknya, ilmiahnya seperti apa, dipelajarin, dicatat gitu-gitu ya. Terus dia juga kasih kejutan-kejutan yang mungkin tidak ada dalam plan usahanya, tapi kita punya plan di kita pribadi. Contoh gini.
Saya biasanya tuh bikin yang namanya celebrate the win. Celebrate the win tuh ketika omset tercapai, pencapaian tercapai, yuk kita ngapain kayak gitu ya. Nah salah satunya itu pernah waktu zaman dulu waktu pas perjuangan lunasin utang. Nah, ini udah mulai kelatih nih leadershipnya. Saya undang teman-teman tim saya tuh meeting makan malam gitu kan di sebuah tempat. Saya puji mereka semua tuh, saya hadir. Terima kasih banyak kalian udah hadir di malam ini gitu kan. Karena saya tahu kalian ini capek gitu kan. Dan kalian menyempatkan hadir di sini. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang gini, oke teman-teman, di luar sana mungkin ngiranya Dewa itu luar biasa ya. Tapi sejatinya Dewa Kaprega itu bukan siapa-siapa kalau tanpa kalian. Nah mulai saya turunin ego, puji naik mereka. Mungkin kalian sekarang kesal sama saya kalau tiap kali ke kantor, omset berapa, sales berapa, closing berapa. Seakan-akan uang adalah segalanya. Saya keluarin duit di dompet. Terus saya Mas. Sobek-sobek gue. Bagi saya uang gak penting, kalian lebih penting. Kata admin, ih saya gak. Ada yang mengutin dari bawah ya. Saya sebut namanya satu, kamu jangan kira orang packing itu gak penting. Seandainya orang tuh gini, kamu seandainya gini, wah dipuji tuh. Semua itu kita penting. Nah, itu loh. Itu kan perlu. Itu leader tuh kadang perlu gitunya gitu. Ada momen yang memang gak cuma sekedar marah-marahin doang, ngangkat, drama-dramatik itu dimainin. Gitu. Mantap guys, Kang Dewa nih. Kita bahas mengenai coba reseller kali ya. Reseller. Ya, ini kan juga masih ada kaitannya sama penjualan dan segala macam gitu kan. Ngebentuk pasukan-pasukan reseller kan Kang Dewa banyak banget. Berapa total? Iya. Total kalau semua brand 60.000 lebih ya kalau semua brand. 60.000. Iya, tapi kan ada beberapa brand yang memang sedikit gitu. Betul. Ada enggak. Oke. Boleh tahu nggak gimana cara operationnya? Memperkerjakan atau bukan sistemnya si reseller ini agar dia tetap bekerja. Oke. Gimana sih cara operationnya? Ketika kita sekarang memutuskan bisnis menggunakan sistem reseller, kita harus tahu konsekuensinya. Dan yang namanya konsekuensi itu sesuatu yang pasti lah. Banknya kayak gini, kita jualan, konsekuensi jualan ngapain? Bakal apa? Ditolak. Konsekuensi ngiklan bisa boncos. Konsekuensi olahraga capek. Konsekuensi berenang basah gitu kan. Nah konsekuensi kita pada saat bangun pasukan reseller itu harus tahu tuh. Apa konsekuensinya Kang? Satu yang pasti adalah kita pasti ketemu yang namanya dengan drama. Aku baru melakukan dan merasakannya kemarin. Ketika misalkan Kang gimana supaya gak ada drama? Gak mungkin gak ada drama. Tinggal tugas kita adalah meminimalisir drama. Nah maka apa yang dilakukan? Satu, kita harus bikin yang namanya rules. Rules itu apa? Tentang aturan-aturan di perusahaan kita apa aja yang boleh gak boleh gitu kan. Kedua, kode etik. Tata dia berpromosi, apa do and done-nya gitu kan, do and done-nya silakan dicantumkan. Ketiga, tentang misalkan marketing plan di perusahaan. Keempat, reward and punishment. Nah, yang kayak gini-gini tuh kudu disampaikan. Konsepnya gini, kalau kita nggak buat frame terhadap itu semua, orang lain nanti bakal yang bikin frame sendiri. Makanya bikinlah aturannya dulu, disampaikan ke mereka, bikin kurikulum. Ini kenapa ya tim saya gak jago jualannya? Ya kan dia tuh daftar ke reseller ke kamu tuh supaya jago. Makanya ajarin gitu loh. Kan? Diajarin kurikulumnya nih, cara jualan closingnya gini, cara bikin copywriting begini, cara live begini gitu loh. Itu yang kita bikin kurikulum berarti, bikin to-do listnya, bikin monitoringnya. Ayo bikin kayak gitu-gitunya tuh. Saya bahkan punya, ya karena tadi ya, saya beberapa usaha yang memang pakai pasukan, yang akhirnya tuh kalau udah bicara soal cara bangun reseller, udah ada patternnya masing-masing gitu. Oh ini kalau bikin supaya orang berkompetensi ngapain boleh ya. Apa tuh operasi dalam bangun reseller? Misalkan ada program ya, program tahunnya kita bikin award, bikin gathering, bikin trip and tour, bikin umroh bareng, anniversary, bootcamp tahunan. Bulanannya bikin kopdar, visit distributornya, bikin kompetisi, bikin hadiah, kasih hadiah, makan-makan bareng, nobar bareng, training bulan, jalan-jalan, nge-promote mereka. Itu ada plannya, ada agendanya loh. Itu buat yang kita lakukan kepada reseller kita. Reseller. Bukan, kita nggak ngomongin end user ya? Bukan end user, karena itu yang dilakukan sama reseller ke end user. Beda dong. Tugas kita kan ngayomi mereka nih. Kan? Hariannya ngapain? Bikin edukasi, bikin quote penyemangat, sapa harian, Thanksgiving, ngenagih brutal, monitoring seller insight misalkan. Itu dibikin program-programnya. Bahkan sampai gimana supaya mereka berkompetitif misalnya, kompetisi gitu kan. Bikin kontes, kasih hadiah mengejutkan, menggiurkan. Ini saya punya gini semua. Lengkap kan? Contekan. Coba lihat deh. Boleh lihat ya kan? Contekan. Coba lihat. Oh iya itu. Nah maksudnya yang kini tuh dibikin gitu. Nah orang banyak yang pada saat bikin sistem reseller gininya gak dipahami. Ya dia pas jalan, Kang ini gimana ya, reseller saya minta tambahan diskon, Kang ini rusuh di bawah harganya banting-bantingkan. Karena gak di frame di awal, gak dibikin frame kayak gini. Iya. Gitu. Harga boleh berubah nggak? Kalau untuk end user di frame gak di awal. Harga misalkan katakanlah semua ketentuan harga ditentukan oleh pusat. Kalau itu sudah ditentukan berarti ngikut pusat dong. Ya gitu. Kalau misalkan dia ngelawan, berarti ada ranah do and done dan dia ada punishment. Satu lapar, kan clear semua. Ya kayak kita hidup aja lah, ada Al-Quran nih. Sok dilanggar sesuai dengan konsekuensi nanti ngapain kan? Kalau diikutin ya ngapain? Jadi gimana? Sama kayak dalam bisnis.
Waduh, detail nih guys nih, mantep nih guys ya, reseller. Panjang loh, panjang. Belum lagi ntar mikirin ketika udah reseller udah kebentuk, terus si pusat pengen ngeluarin satu produk, bikin terus tapi taunya tidak menjadi bom waktu. Belum nanti gini kasusnya, si distributor, si agent reseller dia lebih jago dari pusat, punya database-nya kan, dia jadi brand owner sendiri. Namanya banyak gitu. Atau gini, dia belajar jadi kita, jualnya di brand sebelah. Nah itu tuh pasti drama akan terjadi. Makanya minimalisirnya itu yang kita siapin. Produknya mirip-mirip lagi biasanya. Iya kan, dia pindah ke produk sebelah, taunya jualannya sama, udah ilmunya panjang banget. Gimana ya mengatasi hal tersebut ketika reseller sudah cabut, ya kan, kita mau melakukan satu campaign, kita udah nggak punya kaki tangan lagi. Nah sehingga oke lah, anggaplah misalnya kita udah nggak pakai reseller lagi atau mau pakai, kan ujung-ujungnya kan produk ini kan harus launching. Betul. Iya kan? Gimana cara bikin produk ini launching ini boom? Nah launching itu sendiri teman-teman harus disadari dulu nih, kita tuh launchingnya nanti pakai business model yang kayak gimana? Kayak tadi tuh apakah pakai pasukan atau end user? Ini beda loh nanti. Nah itu makanya. Kita mau bahas dari mana dulu nih? Bebas, mau yang mana? Biasanya kan pakai end user dulu deh. End user. Nah kalau end user berarti kan semua kebijakan itu tergantung di pusat. Artinya misalnya gini, tengah jalan kita mau ngasih gimmick bundling, bikin misalkan promo, jadi harga ongkir itu terserah pusat. Kita nggak harus ngomong dulu ke reseller. Kalau kita pakai pasukan, kita menggunakan sistem gimmick, kita kasih solusi kolaborasi sama Billionaire Coach misalkan, terus sama Accelerate. Pakai pasukan sebelumnya misalkan, ya udah saingan gue DWK Prayoga, ngamuk reseller. Traffic dia gede, itu loh. Kalau end user kan terserah kita. Namanya sekali lagi, yang sebelum launching itu tentukan dulu bisnis model kita, channel promosinya itu pakai yang mana, channel distribusi dan promosinya. Pakai pasukan, pakai end user, yuk kita ngomongin launching. Nah gitu loh. Nah launchingnya sendiri panjang kalau udah ngomongin launching. Mulai dari persiapan product creation-nya. Biasanya ada beberapa modul tuh yang saya siapin tuh. Product creation itu tentang produk tersebut itu dibikin apakah karena ego sendiri atau memang karena pasar, product market fit atau enggak gitu. Yang laris kan yang product market fit biasanya ya. Yang memang dia tuh punya kecocokan dengan pasar, ya itu yang di launching tuh. Nah biasanya ada orang datang, alumni saya datang kan, gue ngomongnya poksang ya, ngomong itu asal gitu kan. Ada yang datang, Kang, apa nih, kenapa ya produk saya nggak laku? Pertanyaan saya sederhana, emang pernah laku bu? Gitu. sakit banget mulutnya. Dia bilang, iya Kang, maksudnya itu kemarin nggak meledak gitu kan? Mana produknya? Saya terima kan, apaan produk kayak gini? Saya bilang, ya Allah. Ibu, kamu gitu banget. Iya bu, saya bilang, gini bu ya, saya as a mentor, saya bilang, saya ngomong apa yang harus saya katakan. Daripada saya ngomong, ibu bagus banget, tapi akhirnya nanti buat kamu tugas tumbuh. Ini saya harus mengatakan, tugas mentor 3 tuh. 1 helikopter view, 2 on the track, masukin on the track, 3 adalah push the limit. Saya push the limit dia. Oke bu, kemasannya gini. Oke. Jangan sampai gini, datang belajar produk launch dynamite misalkan. Isunya tuh bukan di launchingnya, di produknya isunya. Ya produk kayak gini mah, segimana kalaupun bisa meledak, nantinya jadi bom waktu, bakal blunder, bakal komplain. Itu tadi saya bilang tuh. Nah makanya sekali lagi sebelum ngomongin launching and meledaknya itu, product creationnya dulu nih, tentang product market fit, tentang bagaimana yang penting gue terlalu profesionalis juga, tentang ada unsur kebaruan yang diciptakan, apa masalah marketing yang bisa diselesaikan. Nah kalau ini udah beres nih, gue anggap ya ini udah beres lah, lu udah paham tentang produksinya, baru masuk ke resource-nya, sumber daya yang dimiliki apa saja, yang disiapkan. Resource jadi bagi 2 nanti. Satu tentang tim, kedua tentang tools. Tim untuk launching butuh apa aja Kang? Kalau kosmetik butuh R&D kan. Kalau fashion butuh fashion designer. Kalau media butuh orang-orang medianya. Nah udah ada belum checklist semuanya? Aman Kang? Oke, kalau udah aman timnya, checklist berikutnya. Tools, website gimana? Pakai apa? Servernya gimana? Kejadian saya kan rata-rata yang memang launching berbasis UMKM ya, launching error. Traffic gue kan gitu kan. Trafficnya benar. Kan gue udah bilang cuy, orang website tuh kan, servernya hati-hati. Siap aman meledak langsung hang. Server is 010 gitu ya. Iya. Nah itu tolong ya tim, tools siapin, checklist beres. Oke, ini udah beres. Resource-nya yang kedua tadi product creation. Resource yang ketiga adalah preparation. Apa itu preparation? Tentang persiapan, tentang media gambar. Kita nanti bakal ada gambar apa saja nih. Itu disiapin dari awal. Tentang videonya behind the scene, video teaser, apa disiapin semuanya. Terakhir tentang kata-kata copywriting, konten. Nah itu semua disiapin. Makanya rata-rata yang udah ngikutin produk launch dynamite itu, gila gue ikutan workshop katanya, dikirain tuh bakal besok jadi tiba-tiba launching, gue kayaknya mundur dari launching. Karena message-nya gini mas, daripada lu launching jebret, mending undur. Yang cesnya itu bahaya tuh. Karena momentum gak bisa diulang. Makanya mending persiapan secara baik gitu ya. Nah ini ketika product creation udah oke, terchecklist, resource-nya udah ada,
preparation udah oke, nah baru ngomongin tentang namanya traffic source-nya. Oke, dari mana traffic source-nya? Instagram. Kasih solusi mau launching, lagi launching ya? Iya, launching nih. Nah, traffic source-nya dari mana aja? Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, online ada nggak? Checklist semuanya. Siapa PIC di Instagram? Siapa PIC ini? Pegang sesuatu. Oke, ada satu lagi sering traffic source adalah di GV Partner. GV Partner tuh partner yang kayak ada endorse, ada BA mungkin atau misalkan teman-teman kita lah. Itu ada khusus treatmentnya. Karena ada kalanya gini, dia kalau di launching fashion tuh, Mbak nanti posting tanggal sekian ya. Dia posting keduluan. Aduh. Kan jadi momentum kan hilang. Atau telat. Iya. Nah makanya ada orang khusus dedicated ngurusin partner. Nah GV Partner udah ngomong GV Partner yang sering kali orang lupakan di launching itu adalah pre-launch content. Nah ini menarik nih, benar nih. Banyak UMKM nih kepleset di sini nih. Iya. Jadi boleh. Apa itu pre-launch content? Konten yang disiapkan untuk menjelang launching. Dan pre-launch content bukan cuma sekedar announcement. Bukan cuma sekedar gas gue mau launching nanti. Itu namanya announcement. Sama satu lagi coming soon ya guys. Itu hanya satu di antara 60 trigger yang saya siapin. Karena gini, rata-rata coming soon itu namanya anticipation. Padahal ada berbagai macam mental trigger yang kita siapin supaya launching itu nanti bisa meledak. Oh ternyata reciprocity-nya ini, story-nya ini, curiosity-nya ini. Mainin tuh kayak gitu. Itu di pre-launch content. 60 guys. Iya. Kita buka aja produk launch Dynamite X kasih solusi lah. Mungkin nanti bisa cek di link di bawah. Boleh, itu penting soalnya gimana ya, UMKM tuh tahunya tuh begitu launching, ya udah kan mau launching ya, ada coming soon kan, ya posting aja. Nah boro-boro padahal posting coming soon-nya aja mungkin yang ngesin cuma 15 di story. Tahu gak sih kayak gitu-gitu ya. Kayak launching, mungkin teman-teman kita kayak lo ngapain sih, gue nggak tahu nih, kayak gitu-gitu tuh. Nah jadi gimana pengalaman waktu Kang Dewa bikin produk launch Dynamite? Itu pecah sih. Iya, makanya alhamdulillah juga tuh alumni kan juga fashion, kuliner apa banyak tuh yang udah ikutan ya, meledak-meledak lah, termasuk juga pernah diundang ke sini kan. Ramai gitu. Sekian pieces gitu kan. Ada yang sampai miliaran, puluhan M dalam sehari, ada juga yang kayak gitu. Wow. Ada. Nah, poinnya gini teman-teman. Pada saat kita ngomongin launching, saya share beberapa karakteristiknya dulu. Sebelum ngomongin caranya, kita harus tahu dulu launching itu ada jenis apa aja. Ada satu tuh namanya internal launching. Apa itu internal launching? Launching dilakukan di internal, yang kita nggak publish di sosmed. Contohnya? Yang hanya ketika share di email dan juga di WA story, di WA saja. Oh jadi gerilya masuk ke dalam? Di dalam doang. Dalam ya. Syarat internal launching adalah punya database sendiri. Kalau kita gak punya database, gak mungkin bisa internal launching. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi buat ngetes pasar, buat ngetes feedback di awal-awal, buat dapetin duit juga di awal-awal gitu. Itu nomor satu internal launching. Kedua ada yang dinamakan dengan GV launch. GV launch, GV itu ada joint venture. Atau grand launch kalau bahasanya untuk publishnya itu. Ini launching benerannya ini meledaknya nih. Nah, maka sebelum kita GV launch itu sebaiknya internal launching dulu. Untuk ngetes feedback apa nih MPV-nya lah apa. Itu targetnya sales juga. Sales juga. Cuma goal utamanya sebenarnya bukan sales, lebih ke feedback. Kesiapan tim mental, tim resource. Misalnya apa? Misalnya jual produk nih. Lem mineral nih. Dijual ke existing database dia dulu. Produk sebelumnya jangan dulu publish didistribusi kemana-mana. Gitu. Tetap pakai headline, copywriting tetap ada. Itu beneran ya? Benar. Tapi nggak keluar dulu gitu. Misalnya ke internal tim, ke WhatsApp internal database. WhatsApp database juga bisa. Iya. Email marketing. Email dan WA lah biasanya. Nah, kalau ini udah beres, baru GV launching yang kita publish keluar di sosmed, di posting, di email, di YouTube, di Instagram, dimanapun, di posting. Nah, ini yang bakal meledak nih. Nah, tapi biasanya orang ngira ini udah beres. Padahal ada launching yang ketiga namanya. Apa tuh? Relaunch. Launching ulang. Produk yang pernah rame atau produk yang sempat habis. Oh, bukan jadinya malah kayak, ya ini lu gagal launching kemarin, enggak gitu ya? Nah, itu persepsi apa pertanyaannya? Follower kita tiap hari nambah 500. Tes dalam sebulan nambah dikali 30. Terus kita memutuskan untuk tidak relaunch hanya gara-gara satu orang argumen tadi. Padahal cold market dan warm market. Cold market funneling kan. Makanya iya juga ya. Nah, disitulah makanya sekali lagi penting buat kita paham owner jangan sampai didistract sama pemikiran reseller gitu kan. Terus juga kita harus tahu mindsetnya. Nah, tadi ya reseller yang terakhir adalah setelah reseller adalah tentang evergreen launch. Oh, setelah relaunch. Iya, setelah relaunch. Evergreen launch adalah launching yang kita tuh dibuka terus-terusan, enggak ditutup-tutup. Dengan produk yang sama, dengan produk yang star. Oh, contohnya coba kita simulasiin deh dari relaunch ke misal pertama adalah kita mau launching produk nih, launching produk. Launching pertama adalah ke internal launching. Berarti gue lempar ke database email sama WA. Ini kita rekap ya guys ya, biar teman-teman nih UMKM biar sambil nyatet nih. Terus dilakukan misalkan hanya dalam waktu 5 hari, 3 sampai 5 hari. Dapat tuh. Break bentar misalkan break 3 hari atau 5 hari lagi misalkan. Beres kemarin feedbacknya terlalu ini. Masukannya apa saat? Yuk kita GV launch. Launching jebret. Kedua tuh GV launch. Berarti launching di Instagram, di Facebook, di YouTube, di semua. Wah, di situlah dapat sales banyak.
beres tuh, beres kan, entah itu produknya habis lah, entah produknya mungkin nanti seperti apa gitu ya. Nah nanti berikutnya, gue pengen launching lagi nih yang lama, yang kemarin sempat habis gitu kan, relaunch keluar. Ya, relaunch tuh keluar tuh relaunch. Narasinya sama, bikin misalkan, guys, misalkan, ingat ke pasar baru. Ya. Ngomong seakan-akan bukan ke pasar lama. Nih, catet. Ini mindset. Sengaja gue gali-gali guys, biar teman-teman mindsetnya kebuka nih. Iya. Nah, di relaunch itu ngomong ke pasar baru gitu kan, bahwa kita produk yang paling best seller nih gini-gini kan. Yang lama juga bisa kita interaksi kan kalau di Instagram. Iya, aku juga main suka nih. Ah, itu kan ngasih testimonial, testimoni. Relaunch. Nah, udah beres. Kalau misalkan ada hasil relaunch atau GV launch itu produknya star, ini gila gak dipromoin terus naik. Jangan dimatiin. Nah, ini penyakit UMKM. Saya ketemu sama pengusaha hijab, ada baju hijabnya itu si gamisnya tuh gara-gara apa? Apa namanya, itu best seller malah gak diproduksi terus. Kenapa? Ya karena tadi alasannya bosen. Nah, idealisme fashion designer kan. Iya. Loh, pasar kan suka. Iya. Kamu kan, ya tapi kan saya nggak suka. Ya kan kamu egosentris atau market sentris? Iya kan, iya. Akhirnya apa? Nah, ketika kamu sudah ketemu produk yang star ya di Boston Matrix itu kan ada yang star, selain tanda tanya dog gitu semuanya. Nah, si star ini jadiin evergreen launch, buka terus. Nah, itu jadi produk penetrasi, ngebuka brand gitu. Oh, deh tuh, tinggal tunggu ngalir apa segala macam. Nanti misalnya ada produk baru lagi buat sistem yang sama ya? Dengan yang sama. Mundur lagi. Gitu. Betul. Nah, dan setahun kan cuma 12. Maksudnya setahun kan cuma 12 bulan tuh. Saya ada fashion hampir tiap 2 hari saya launching fashion. Okay. Ada yang produk buku mungkin sebulan sekali. Jadi produk yang lain kan ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang 2 hari. Pertanyaan muncul gini, Mas. Bagaimana kalau perusahaan saya fashion misalkan yang itu tiap bulan tuh misalkan 8 kali launching? Nah, gimana pre-launch kontennya gitu? Iya benar. Itu gimana? Ya udah, makanya tinggal pre-launch konten itu bukan soal jumlah, tapi soal bonding, engagement sama audiens. Jadi nggak tabrakan timeline nih? Nggak tabrakan. Misalkan postingan pertama kita bikin teaser, gitu ya. Postingan kedua bikin giveaway atau apalah ya. Ketiga misalkan bikin live apa gitu. Yang berikutnya launching. Dibikin kayak gitu terus. Berputar gitu. Bahkan naikin omset itu bisa gitu, Mas. Misalkan omset gue sebulan berapa gitu ya. Gimana ya omset naik? Gak usah, kan orang biasanya promo, diskon, launching aja. Bikin, berarti kalau dalam sebulan ada 30 hari, Senin sama Kamis omset misalkan 500 juta gitu ya, sebulan. Wah, gua launching di hari Rabu. Kalau Senin Kamis GV launch, gua Rabu internal lah. Cek, naik 800 juta misalkan. Senin Rabu Jumat naik 800 juta. Tambahnya hari Kamis untuk launching misalkan relaunch. Naik 900 juta. Itu biasanya dengan gitu doang omset naik loh. Oh iya. Permainan launchingnya doang gitu. Wow. Makanya polanya harus tahu dulu, ketemu polanya bisa dipolain gitu. Rekor saya jualan rumah sehari 195 unit miliaran. Iya. Rumah harga berapa? Gak usah ditanya. Terus bahkan sekelas jualan snack aja kita siapin launchingnya. Snack doang? Iya dong. Bocorin dong. Ya, jualan snack yang mungkin harganya cuma 15.000, launching itu kan sampai bikin video khusus mewek-mewek, cedar bang, tapi kan seminggu sekian M gitu. Dan saya kejebak juga salah satunya. Ya itu nontonin. Itu salah satu pre-launch-nya. Ini gue tonton, ini gue bongkar sini kan. Gue nonton kan sama tim gitu kan. Terus tiba-tiba ngeliat gitu kan, gue nonton sendiri. Niatnya mau, sedih banget nih, gue mau bawa pulang ke rumah nih ke istri kan. Nonton pecah telur. Drama banget. Ini bininya begini, sedih banget. Ujung-ujung asem, snack pecah. Kena gue. Kena deh. Ngeri emang Kang Dewa punya strategi produk launch Dynamite itu ya. Maksudnya, itu masih jalur. Nggak bisa ya kita tiba-tiba keluar dengan tanpa gimmick atau sekelas brand besar aja pasti persiapannya panjang dan biasanya nggak terlihat kan. Tahu gitu antrian banyak aja. Itu gimana persiapannya? Nah, pola itu makanya sekali lagi di produk launch DM itu saya bukan berteori tapi model itu bener gini. Model itu hasil praktek yang diteorikan. Kalau teori kan biasanya hasil riset gitu kan, dibuitin teorinya tuh. Kalau ini mah gue praktek nih, dari gue mulai jualan fashion, jualan kosmetik, jualan seks, jualan properti, jadi jual produk, segala macam. Ada yang sama polanya. Yuk saya modelkan, makanya ke pola alhamdulillah gitu. Masya Allah. Buka lagi nggak Kang kira-kira untuk kayak misalnya produk launch Dynamite, kita mau workshop ya? Mau itu online? Sekarang fokusnya di online apa offline? Kalau PAD karena ada simulasi board game. Jadi itu board game itu untuk nge-wrap up semua materi di akhir, makanya saya nggak ada online-nya. Oke, terdekat yang mana? Terdekat PLD? Biasanya sih. Langsung cek jadwal nih. Nggak, maksudnya buat teman-teman kalau mau ikutan lebih lanjut, karena ini penting banget buat para UMKM ya. Dia bisa ngirim timnya juga atau mungkin ownernya juga bisa ya? Baiknya sih ownernya. Ownernya ya, untuk yang ini ya, ownernya. Nanti kan terkait dalam hal ini, kalau memang masih buka terdekat, nanti teman-teman bisa cek nih, klik link di deskripsi gitu loh. Tanggal 6 sampai 7 Agustus. 6 sampai 7 Agustus.
Di mana? Bandung. Bandung ya, Trans pasti kan? Iya. Andalan nih Kang dia ngomong Trans mulu nih. Lama-lama apa jangan-jangan ada CT ada SAM itu. Ada SAM juga gini. 6 sampai 7 Agustus ya. Itu udah ada dibuka pendaftarannya? Udah dari sekarang dibuka. Udah dibuka ya, teman-teman nih. Selalu full seat sih biasanya. Wah, songong. Ngeri banget. 120 peserta biasanya. 120 peserta. Jangan gitu omset. 120 kali 8 langsung. Saya akan ngeluarin seperti biasa kalkulator sakti saya. Ini buat memotivasi. Kalau teman-teman audiens saya tuh tahu lah pasti ya. Ini ada kalkulator sakti yang selalu saya hitung. Berapa Kang coba? 7,7 juta. 7,7 juta dikali 120. Kacau nih emang harga workshopnya. Sebulan 3 workshop gitu. Gak gitu lagi. Kacau. Berapa? 7,7 kali 120. 120. Udah. Itu satu workshop. PLD itu segitu biasanya. PLD itu 924 juta. Gak usah dihitung lah. Sebulan berapa kali workshop? Dikali lagi. Kacau. Berapa? Biasanya 2 sih, 2 sampai 3 lah biasanya. Tapi kan gak semua 120, gak semua yang saya ngisi. Iya, berarti tengah-tengah deh, jangan 3 di 2. Enggak lah, lumayan. Wah, parah hampir 2. Belum e-course-nya itu. Udahlah, gue biarkan orang mengecap saya jual udah gak apa lah. Enggak. Udah gue banyak. Ada yang jual udah asli mah ada. Sampai di kalau Kang Leo insya Allah enggak ada yang aman. Gue tahu, kita udah tektokan udah dari lama ya Kang ya, gitu ngobrol bla 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 bla. Maksudnya intinya adalah ada kalau yang asli mah jual udah mah sampai ada bikin akunnya lagi. Ya maksudnya intinya adalah sepertinya dari hal ini saya menghitung-hitung kayaknya kita harus bikin apa ya entity kolaborasi apa gitu. Itu yang gue tuju. Ini kasih solusi bareng sama Billionaire Store. Iya, nanti kita bisa coba ya. Tapi buat teman-teman ini 6 sampai 7 Agustus. Ya. Kalau pengen dapetin tiketnya atau daftar ya di workshopnya mungkin bisa cek di deskripsi di bawah ini ya. Teman-teman ya cek aja link di bawah ini nanti tinggal langsung daftar deh. Mantap, terdekat berarti itu. Extreme Funneling belum? Sebelum itu Extreme Funneling. Sebelumnya tanggal 30 berapa ya? Insyaallah lah pulang hajian. 31 2 miliar lagi. Anda keluar dari sini kita ngobrol langsung meeting dulu. Parah banget. Belum ada makasih solusi entah kita bareng ya. 2 miliar itu 2 tuh sebelumnya. Kalau saya kan ngisi cuma 3, Extreme Leadership, Product Launch, Extreme Funneling. 3. Semua marketnya owner semua rata-rata. Market owner 3 nih ya. Ya, yang lainnya mah rata-rata tim sih. Oh 2M 6 miliar. Masya Allah. Boleh lah. Kita kasih solusi.